Yang pertama, kita ini menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pie asin. Bahan-bahannya sudah tertera pada slide sebelumnya ya teman-teman. Silahkan dilihat. Langkah pertama, kita tuangkan margarin ke dalam kom adonan dengan menggunakan spatula atau balon whisk. Di sini saya menggunakan balon whisk. Lalu setelah margarin masuk, kita siapkan telur. Di situ saya menyiapkan 2 telur, masukkan ke dalam kom adonan yang berisi dengan margarin. Setelah margarin dan telur masuk, kita masukkan gula, lalu diaduk dengan menggunakan balon whisk sampai rata. Jika pengadukan sudah sampai terlihat seperti itu, masukkan terigu secara perlahan dengan cara ditapiskan. Hal ini untuk mencegah terjadinya butiran-butiran halus pada terigu tidak dapat teraduk dengan sempurna, sehingga membuat hasil akhir adonan menjadi keras dan tidak menarik. Tapis dengan cara seperti ini, pelan-pelan saja sampai seluruh tepung tertapis dengan sempurna. Setelah tepung masuk semua, barulah kita melakukan proses mengadukkan. Jangan diberi air terlebih dahulu, tapi biarkan menjadi seperti adonan pasir. Setelah mengadukan, baru siapkan air es, lalu tuangkan. Jangan terlalu banyak karena kita akan membuat adonan kalis. Lalu setelah air es masuk, kita aduk, lanjutkan mengadukan hingga terasa berat. Kita bisa menggunakan tangan kita atau kita dapat menggunakan mixer. Di sini saya memulai dengan menggunakan tangan karena dengan menggunakan balon whisk terasa cukup berat. Ini hasil adonan yang kita inginkan, tidak terlalu keras ataupun sangat lembek. Siapkan plastik wrap untuk membungkus adonan yang telah jadi, lalu dibungkus dengan baik agar tidak terkontaminasi dengan udara. Kemudian dapat disimpan di dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam. Ini adalah adonan yang sudah dikeluarkan dari kulkas. Lalu kita siapkan tepung untuk mulai menguleni adonan tersebut. Berikut adalah proses menguleni adonan, dan juga setelah diuleni, adonan dapat digilas dengan menggunakan rolling pin hingga ketebalan yang diinginkan. Untuk kriteria hasil adonan pie kurang lebih sekitar 1 hingga 2 mm.
Setelah penggilasan, adonan tersebut kita pindahkan ke dalam cetakan adonan pie, ditata hingga adonan benar-benar menyelimuti cetakan, dan juga ujung-ujung atau sela-sela cetakan benar-benar tidak boleh terkontaminasi udara, karena nanti akan membuat adonan lebih cepat mengembang sehingga hasil akhir akan jelek. Potong ujung adonan pie agar membentuk ujung yang sesuai dengan cetakan. Tusuk-tusuk adonan pie agar saat oven dapat matang dengan merata. Nah, ini pie sudah siap untuk di oven dengan suhu tinggi. Kocok telur, kemudian tambahkan dengan susu cair sedikit demi sedikit, lalu tetap dikocok seperti video. Setelah dikocok sampai merata, masukkan garam dan juga merica, lalu kemudian kocok lagi hingga rata seperti di video teman-teman bisa lihat. Proses selanjutnya kita akan menumis bawang bombay pada wajan hingga matang, yaitu dia akan berubah warna menjadi harum. Nah, setelah beberapa saat, masukkan bumbu-bumbu lain, bahan-bahan lain seperti makaroni, sosis, dan kornet. Di sini saya memakai itu. Kemudian aduk lagi, masak hingga benar-benar matang, dan pastikan bumbu tercampur rata. Ini adonan pie yang setengah matang, lalu kita tambahkan isian.
Pastikan isian tadi ditata merata karena agar setiap ujung-ujung pie terdapat isian-isian. Lalu kita kemudian siram dengan saus merata, jangan terlalu banyak karena nanti akan tumpah. Lalu ini siap untuk di oven kembali hingga benar-benar matang. Berikut adalah pie yang sudah matang, cantik bukan?